Apakah kita tujuannya atau objek yang dituju, sasaran kita adalah mahasiswa, berarti kita mengadakan perpustakaannya di kampus misalnya. Berarti perpustakaan tuh seharusnya di setiap kabupaten atau kota tuh harus ada perpustakaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat PMIK dan sobat-sobat mahasiswa sekalian. Kali ini di konten video YouTube PMIK, kali ini kita akan membahas tentang suatu ilmu. Kita akan bincang-bincang, sharing-sharing tentang sebuah ilmu. Apa itu ilmunya? Yaitu tentang ilmu kepustakaan. Nah, kita akan membahas ilmu kepustakaan bersama Ketua PMIK. Halo. Tahun 2019-2020. Pasti teman-teman kan pada kepo nih, apa sih ilmu kepustakaan dan sebagainya. Jangan beranjak kemana-mana, tetap pantengin terus YouTube akun YouTube PMIK 2019-2020. Oke, saya akan kenalkan Ketua PMIK 2019-2020, yaitu Mas Fahmi Mubarok. Ya. Asal dari Jawa Tengah. Jawa Barat. Jawa Barat. Oh ya, Jawa Barat. Oke. Mungkin bisa langsung saya serahkan kepada Ketua PMIK untuk memperkenalkan dirinya. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya, sobat PMIK semuanya, dan semua kawan-kawan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Fahmi Mubarok, asal saya Majalengka, Jawa Barat ya. Saya mahasiswa S1, mahasiswa Al-Azhar tingkat 2, Fakultas Bahasa Arab. Mungkin cukup itu. Cukup ya, oke. Siap. Itu perkenalan singkat dari Ketua PMIK tahun ini. Nah, mungkin kita langsung aja ya membahas tentang apa itu ilmu kepustakaan. Nanti pasti banyak pertanyaan kan. Jadi bagaimana nanti kita khususnya dari staf PMIK menyusun perpustakaan itu bagaimana, mengatur waktunya bagaimana dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di video kali ini. Oke, mungkin untuk di Solo kita ada sekitar 7 pertanyaan. Oke. 7 pertanyaan yang kita rangkum yang kira-kira cocok dan pas untuk kita dan teman dan sobat-sobat PMIK dan mahasiswa sekalian. Oke, langsung pertanyaan pertama itu ada namanya apa itu ilmu kepustakaan? Pastinya kan? Pastinya. Oke, langsung aja kita serahkan pada pemateri. Silakan, Mas. Oke, sebelum masuk ke pengertian atau kita mengenal apa itu ilmu perpustakaan ya. Jadi kita mengenal juga perpustakaan itu apa. Menurut KBBI, perpustakaan itu dia dikatakan sebagai ruang ya, ruang atau tempat yang disediakan untuk menampung bahan-bahan pustaka berupa literatur dari berbagai bahasa ya, dari berbagai bahasa. Itu menurut KBBI intinya sebuah ruang yang di dalamnya terdapat buku-buku lah, singkatnya seperti itu. Lah kemudian lantas apa ilmu kepustakaan itu? Oke, sebuah ilmu yang membahas tentang kode etik ya. Isinya kebanyakan kode etik seorang pustakawan. Itu bagaimana seorang pustakawan itu mengolah perpustakaan itu. Dan sebelum mengolah tentunya bagaimana seseorang itu membangun sebuah perpustakaan gitu. Nah, itu setelah dibangun kemudian diolah, itu ada kode etiknya, ada tata caranya sendiri seperti itu. Nah, ilmu kepustakaan intinya membahas tentang itu semua. Intinya membahas tentang sistem bagaimana perpustakaan itu atau kegiatan kepustakaan itu berjalan seperti itu. Ya. Loh, kok bisa perpustakaan aja ada ilmunya sendiri gitu? Ya, karena apa? Karena perpustakaan itu mempunyai peran besar. Sebenarnya mempunyai peran besar di masyarakat, ya, mempunyai peran besar di masyarakat.
yaitu untuk meningkatkan minat baca, khususnya untuk meningkatkan minat baca sebagai apa? Sebagai penyedia bahan pustaka. Untuk apa? Untuk kalau bahasa Arabnya itu ada taskif, untuk memberikan wawasan kepada masyarakat sekitar seperti itu. Ya, kita sudah temuin kalau di Azhar sendiri, di Azhar itu ada ya. Di Azhar juga ada yang membahas tentang ilmu maktabat, ulum al-maktabat. Itu kalau tidak salah saya pernah lihat itu ada di jadwal Universitas Al-Azhar yang ada di Asyut. Itu ada di Fakultas Bahasa Arab. Ya, Fakultas Bahasa Arab, syu'bahnya atau prodinya itu adalah ilmu kepustakaan. Berarti di Azhar ini ada ya? Ada di Asyut tapi. Ada di Asyut. Itu masuk Fakultas Lugo. Ya, masuk. Ya, asal teman-teman tahu ya, Al-Azhar itu enggak cuma di Kairo saja gitu kan, tapi terbagi-bagi kan. Ada yang di Tonto, ada di Asyut, ada di lain-lain tempat. Di daerah ya. Ya, seperti itu. Nah, itu membuktikan bahwasanya ilmu ini itu penting untuk dibahas, penting untuk dipelajari. Bagi siapa? Bagi yang minat di dunia kepustakaan. Dunia kepustakaan. Untuk apa? Untuk menambah wawasan tentang literatur lokal, ya. Lebih umumnya lagi literatur dunia gitu. Kita udah lihat perpustakaan besar itu ya. Itu menyediakan banyak sekali literatur, ya, seperti itulah. Dan manuskrip itu banyak tersedia di perpustakaan. Nah itulah. Berarti perpustakaan tuh seharusnya di setiap kabupaten atau kota tuh harus ada perpustakaan ya? Semestinya harus ada. Karena apa ya? Karena apa ya? Berarti bukan cuma di kampus-kampus aja yang sebagai apa ya, lingkungan akademik itu kan? Iya. Karena apa? Itu perpustakaan juga itu ada ada bagiannya, ada jenis-jenisnya. Nah, pembagian perpustakaan ini menurut tujuannya masing-masing gitu. Apakah kita tujuannya atau objek yang dituju, sasaran kita adalah mahasiswa, berarti kita mengadakan perpustakaannya di kampus misalkan seperti itu, atau di fakultas A gitu. Kemudian misalkan masyarakat umum kayak di desa, berarti ya kita mengadakannya bekerja sama mungkin dengan kantor desa gitu ya, kantor desa ya gitu kan, kemudian atau kecamatan gitu kan, kita kerjasama dengan itu mengumpulkan teman-teman untuk membangun perpustakaan demi apa? Menyediakan literatur bahasa, literatur ya, khususnya semua jenis literatur dari berbagai. Jadi salah satu kita meningkatkan mutu pendidikan Indonesia itu salah satu dari situ ya, mengadakan perpustakaan di khususnya di setiap daerah, desa. Lebih bagus desa tuh ada perpustakaannya kan. Dan tentu itu dia nggak cuma didirikan, nggak cuma berdiri saja, tapi dia juga memberikan edukasi, memberikan feedback kepada masyarakat memberikan feedback kepada masyarakat. Setelah ada, apakah dia diam saja? Tidak. Dia mengadakan seminar, mengadakan pelatihan, atau mengadakan forum tentang membahas suatu buku seperti itu gitu ya. Siap, oke, kan sudah jelas ya tentang ilmu kepustakaan itu secara bisa kita pahami secara detail, singkat dan jelas dan detail gitu kan. Jadi teman-teman bisa mengambil kesimpulan dari apakah ilmu kepustakaan. Oke, kita sekarang lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua itu apa peran perpustakaan? Oke. Langsung Mas, mungkin bisa dijawab. Mungkin sudah saya singgung juga tadi ya di pertanyaan pertama, itu perannya ya sebagai sarana penyedia sumber-sumber wawasan keilmuan. Nah, dia perannya sebagai sarana juga untuk apa? Untuk bisa dimanfaatkan demi kemajuan misalkan perpustakaan di suatu desa, demi kemajuan desa tersebut misalkan. Untuk apa? Untuk mentaskif, istilah bahasa Arab lagi ya. Mentaskif masyarakat sekitar gitu loh. Biar apa? Biar berkembang gitu. Biar berkembang seperti itu.
Ya, kita bisa melihat lagi sejarah gitu ya. Kalau mau yang lebih wah lagi, itu peran perpustakaan sangat luar biasa, khususnya dalam penyebaran agama Islam dalam itu sendiri. Islam. Ya, jadi ada peradaban peran maktabah fil hadarah al-islamiyah kan, daurul maktabat fi al-hadarah al-islamiyah. Jadi peran maktabah atau peran perpustakaan dalam penyebaran atau dalam peradaban Islam, dalam peradaban Islam itu sendiri. Seperti yang kita ketahui banyak sekali kan perpustakaan-perpustakaan yang dibangun pertama kali misalkan. Jadi saya kenakan ada tiga peradaban yang tiga peradaban Islam yang nggak kalah besarnya dengan peradaban Yunani, peradaban Romawi gitu ya. Gitu. Ada di Baghdad, kemudian di Andalus dan juga di Mesir ini sendiri itu ya. Di Mesir ini sendiri. Dan dari ketiga negara ini ya, dari ketiga balad ya, ketiga negara ini mereka mempunyai perpustakaan sendiri. Ya kita tahulah di Andalus, Islam masuk Eropa lewat Andalus. Kemudian itu karena apa alasannya? Salah satu alasan yang saya baca itu karena masyarakat Andalus saat itu memang dia minat bacanya itu tinggi. Jadi masuk dakwahnya itu dengan literatur Islam seperti itu. Jadi menyebar ke Eropa lewat jalur Andalus seperti itu. Nah, kemudian ya kita mungkin yang sangat disayangkan itu ketika kejadian pembakaran dan penenggelaman literatur Islam di Baghdad. Ya, di Baghdad. Dibakar dengan itu sama orang-orang Mongol, orang Tatar ya. Itu. Sampai dikatakan bahwasanya laut yang dipakai untuk tempat ditenggelamkannya literatur Islam ya, karya-karya para ulama dulu itu sampai berubah menjadi warna hitam ya, akibat kebakaran bukunya itu ya. Iya. Dan juga dikatakan lautan tinta gitu ya, istilahnya lautan tinta karena ya tintanya warna hitam gitu ya. Seperti itu. Nah, itulah kita ketika mengingat peristiwa itu ya sedih lah gitu. Karena banyak sekali karya ulama yang tidak sampai ke kita. Iya, betul. Itu membuktikan juga laut bukan sungai. Itu laut besar seperti itu jadi warna hitam. Berarti bukti bahwasanya itu banyak sekali yang terbuang di situ. Tenggelam di situ. Ya. Oke. Berarti kita harus tetap melestarikan buku-buku para tokoh-tokoh terdahulu. Dan insyaallah PMK kedepannya akan menghadirkan buku-buku karya ulama Nusantara. Insyaallah kami PMK bekerja sama dengan Bapak Abdikbud ya, Bapak Atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kairo, yaitu Bapak Dr. Usman Shihab. Kita diberikan amanat, diberikan tugas untuk mengumpulkan literatur atau karya-karya ulama Nusantara yang berbahasa Arab yang dicetak di Mesir. Ya. Mesir kan ya? Iya, di Mesir ini. Luar biasa ya. Jadi sudah kita itu sebenarnya punya ulama-ulama hebat gitu ya, yang tidak disadari mungkin oleh beberapa teman-teman mahasiswa atau teman-teman pelajar Indonesia, khususnya pelajar ulum syar'iyyah. Siap. Oke, itu tadi sekilas tentang apa itu peran perpustakaan. Bagaimana sih cara membuat perpustakaan itu? Sederhana saja.